Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, cacar monyet atau monkeypox merupakan penyakit infeksi langka yang biasa ditemukan di Afrika Barat atau Afrika Tengah sebagai daerah endemi. Namun kini penyakit cacar monyet mulai menjalar ke seluruh dunia. Setelah Inggris sebagai negara pertama di luar benua Afrika yang terinfeksi monkeypox, kini kasus cacar monyet juga ditemukan di Indonesia. Pandemi COVID-19 belum juga usai, namun masyarakat dan pemerintah Indonesia kembali dikejutkan dengan ditemukannya kasus penyakit infeksi langka monkeypox atau yang biasa disebut dengan cacar monyet di Indonesia. Pada konferensi pers yang digelar secara online pada Sabtu sore 20 Agustus 2022, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengumumkan adanya temuan seorang laki-laki berusia 27 tahun, warga DKI Jakarta, yang terkonfirmasi positif terinfeksi cacar monyet. Pasien perdana kasus cacar monyet di Indonesia ini diketahui terinfeksi setelah pulang usai bepergian dari luar negeri. Gejala yang dialami pasien tersebut diantaranya mengalami demam, ada pembesaran kelenjar limfe, dan ditemukan cacar berupa ruam-ruam di bagian wajah, telapak tangan, dan kaki. Awalnya, pihak Kemenkes menangani 23 kasus dugaan terinfeksi cacar monyet. Dari hasil tes PCR ditemukan ada 22 orang yang dinyatakan negatif terinfeksi virus monkeypox. Pasiennya ada yang satu terkonfirmasi ya dari DKI Jakarta. Dari Jakarta aja. Orang laki-laki baru 27 tahun ya. Nah, dapat laporan pemeriksaan PCR kemarin malam ya, tadi malam, dan dengan cepat hari ini kami mempublish ya, mengumumkan kepada masyarakat yang mungkin kita juga sering bertanya-tanya, negara-negara tetangga kita sudah ada loh ya, Thailand, Singapura, Australia, tapi Indonesia kok belum ada terus. Nah, hari ini sudah ada, mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian ternyata betul apa yang diumumkan oleh WHO, bahwasanya seluruh negara harus mempunyai suatu kewaspadaan terhadap ini ya. Pihak Kemenkes menambahkan, kini kesehatan pasien pertama yang terinfeksi cacar monyet di Indonesia dalam kondisi stabil dan tengah melakukan isolasi mandiri di rumah karena dinilai hanya bergejala ringan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sedikitnya ada 39.708 kasus cacar monyet yang ditemukan di 86 negara dengan 400 orang yang meninggal dunia. Kini Indonesia telah masuk ke dalam salah satu negara yang terinfeksi cacar monyet. Masyarakat pun harus waspada dan ikut meredam penyebarannya dengan melakukan pola hidup sehat di kesehariannya. Tim Liputan Metro TV. Opsi sosialisasi dinilai menjadi solusi paling tepat untuk menekan menyebarnya virus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia. Lalu apalagi upaya yang bisa dilakukan agar tidak terinfeksi cacar monyet? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas Reza. Baik Pak Miko, sebenarnya apa sih beda cacar air dan cacar monyet? Dan apakah seseorang yang sebelumnya sudah terkena cacar air masih bisa terdampak lagi atau terinfeksi lagi dengan cacar monyet, Pak Miko? Ya, cacar monyet atau varicella atau kalau cacar biasa disebut variola, kemudian cacar monyet itu monkeypox. Jadi semua tergolong dalam satu subfamili adalah Poxvididae. Jadi satu subfamili tapi lain spesies. Gejalanya sama dan cara penularan sama. Jadi gejalanya ada cacarnya. Cacarnya itu atau blister. Kalau cacar air, blisternya adalah cairan. Kalau cacar monyet adalah cairannya berupa pus, begitu. Sama dengan cacar biasa. Kemudian cara penularannya semua sama. Terutama lewat cairan atau yang pecah keluar dan menempel pada kita begitu.
Nah, cacaran yang pecah atau keluar dari blister itu akan bisa menempel pada benda atau pada benda apapun, kemudian bisa ketempel oleh kita yang orang sehat, kemudian orang sehat itu bisa tertular. Sedikit Baik. sekali yang bisa menular melalui penapasan atau droplet injection. Jadi setelah dilaporkan di Amerika yang menular dengan cara droplet injection, tapi sangat sedikit 10% atau kurang, begitu Mas. Pak Miko, artinya dari Yep. karakter virusnya saja yang berbeda ya, antara cacar air dan juga cacar monyet begitu ya Pak Miko. Iya, Nah, dari spesiesnya temuan, berbeda. Betul. oke, dari temuan kasus perdana yang terkonfirmasi positif, ini kan menginfeksi pria berusia 27 tahun, warga Jakarta. Menurut Anda ini memang kasus pertama atau mungkin sudah ada kasus lain sebenarnya, namun belum terdeteksi? Ya, saya katakan bahwa kasus yang pertama ini disebut kasus import. Karena kasusnya tertular di luar negeri, kemudian masuk sudah sakit, mendapat penyakit cacar monyet begitu. Kalau begitu kejadiannya itu namanya kasus import. Nah, yang harus diwaspadai adalah kasus itu jangan sampai menular di Indonesia. Kalau itu menular, kita akan masuk kalau Inggris mengklasifikasikan pandemi tipe 1 begitu atau wabah tipe 1 sudah menular di antara orang-orang di Indonesia. Kalau ada penularan itu jelas sudah masuk wabah tipe 1 atau wabah 1 derajat 1 begitu. Kalau derajat 2 itu sudah pada kelompok populasi tertentu. Kalau derajat 3 lebih luas lagi pada populasi ya lebih banyak. Kalau derajat 4 itu sudah ke masyarakat. Jadi menurut saya hati-hati pada kasus impor. Nah, masalahnya adalah surveillance kita diuji apakah surveillance kita ini sangat sensitif terhadap kasus yang masuk atau tidak. Karena masalahnya adalah sudah ada 76 negara, seharusnya semua yang masuk dari negara-negara tersebut yang sudah punya kasus cacar monyet harusnya diwaspadai, harusnya diperiksa paling tidak minimal cek suhunya, kemudian dilihat apakah di dalam penumpangnya itu ada blister, dan blister itu sangat kelihatan begitu. Jadi blisternya bisa tumbuh. Yep. Kalau kita bicara soal penanganan bagi seseorang yang sudah terinfeksi cacar monyet, apakah ini penanganannya akan sama seperti penanganan COVID-19 atau seperti apa Pak? Karena kan penyakit cacar monyet ini juga sebenarnya cukup berbahaya bagi seseorang yang memiliki penyakit bawaan, begitu Pak Miko? Ya, semua infeksi virus itu pada orang yang punya komorbid itu pasti akan memperberat komorbidnya. Jelas semua infeksi virus, mau COVID, mau cacar juga akan memperberat komorbidnya. Tapi berbeda dengan COVID, karena yang diserang adalah pernapasan, kalau ini yang diserang kulit. Jadi jangan takut terhadap cacar monyet ini, karena tidak akan memperberat akibat dari gangguannya. Karena kalau pada COVID itu bisa terjadi badai sitokinin pada pernapasan dan itu akan menyebabkan kematian. Kalau pada cacar tergantung komorbidnya. Kalau komorbidnya penyakit jantung, penyakit paru, yaitu sangat berbahaya pada orang-orang yang punya komorbid itu. Kalau komorbid sakit hipertensi, demam DM begitu atau diabetes mellitus itu nggak perlu takut ya. Cuman pada DM perlu dikontrol gula darahnya sampai sehingga nanti infeksinya juga ikut terkontrol begitu sampai gula darahnya normal. Ya. Baik, kita harapkan juga pemerintah bisa terus mengendalikan penyebaran virus cacar monyet ini ya. Terima kasih epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.